Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah di majlis ini guna bersama-sama kita mengkaji dan juga mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulul Islam alaihi salatu wassalam. Dan kita berharap semoga apa yang kita pelajari nantinya Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Karena itulah salah satu di antara peninggalan yang akan bermanfaat bagi kita setelah kita tiada di dunia. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka seluruh amalannya itu akan terputus kecuali 3 hal. Salah satu di antara 3 hal yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Maka kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang telah kita pelajari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dari sinilah kita mengetahui betapa pentingnya doa yang diajarkan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam untuk umatnya, agar dibaca setiap pagi harinya selepas salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa amalan wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Betapa indahnya kehidupan seseorang ketika dia buka hari-harinya di pagi hari dengan doa yang istimewa ini. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ya Allah apa? Ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengedepankan ilmu yang bermanfaat, karena itu modal. Tanpa adanya ilmu kita tidak bisa mencari rezeki yang baik. Mungkin kita bisa mencari nafkah, kita cari rezeki, tapi belum tentu rezeki yang kita cari itu adalah rezeki yang baik.
rezeki yang halal, thayyibah, maka butuh ilmu. Demikian juga mana mungkin ya ilmu kita, ya mana mungkin ilmu yang kita pelajari itu bisa memberikan manfaat kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mintanya sama Allah. Demikian juga dengan ilmu yang bermanfaat, kita harapkan amalan yang kita lakukan pun diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengan ilmu. Oleh sebab itu Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga hadirin hadirat sekalian, setiap menghadiri majelis ilmu, berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kalau ada ilmu yang bermanfaat, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, terkadang sebagian orang sama-sama duduk di majelis ilmu, ya, sama-sama menghadiri pengajian, akan tetapi ternyata hasilnya berbeda. Yang satu mendapatkan dari pengajian tersebut ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, yang satu ternyata tidak. Karena apa? Niatnya dan juga doanya yang berbeda. Maka sekali lagi niatkan kita menghadiri majelis ilmu untuk mencari ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari bersama guru-guru kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, bekal untuk kita dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah, lebih-lebih dalam rangka kita menyebarkan agama Allah, dalam rangka kita mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat inilah yang disebut kemudian dengan kebenaran. Dengan kebenaran, karena kebenaran gak mungkin didapat kecuali dengan ilmu. Gak mungkin orang menemukan kebenaran tanpa dia punya ilmu, gak mungkin. Tidak mungkin. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk mendapatkan kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran Islam. Karena dari sekian banyak agama yang ada di dunia ini, yang dianut oleh umat manusia, hanya satu yang benar. Hanya satu yang benar, yang lain salah. Maka kita katakan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Bukan agama yang paling benar, tidak. Kalau kita mengatakan agama yang paling benar, berarti yang lain benar. Cuma yang paling adalah Islam, tidak. Yang tepat adalah Islam ada satu-satunya agama yang benar. Dan ini bukan pengakuan kita ataupun klaim dari kita, karena kita tidak berhak mengklaim itu. Kita manusia yang memiliki pengetahuan yang terbatas. Kita bisa mengatakan seperti ini karena kita punya dalil, kita punya ilmu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah satu-satunya adalah Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya di sisi Allah adalah al-Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lain, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari, wa may yabtaghi, dan barang siapa mencari ghairal islami dina, agama selain Islam, falan yuqbala min, maka seluruh amalannya, ibadahnya, perbuatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sementara di akhirat wa huwa minal khasirin, dia termasuk orang-orang yang rugi. Fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Oleh sebab itu kita wajib bersyukur. Dari sekian banyak umat manusia di dunia, Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita sebagai salah satu di antara hamba-hambanya yang mendapatkan kebenaran itu. Dan kebenaran itu hanya satu. Kebenaran tidak berbilang. Kebenaran tidak berbilang. Karena selain kebenaran hanyalah kesesatan. Sebagaimana Allah firmankan ini dalam surat Yunus ayat 32, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Dan kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang. Tidak berbilang. Maka perlu diluruskan pendapat sebagian orang yang menyatakan banyak jalan menuju Mekah. Tidak, jalan menuju Allah cuma satu, yaitu agamanya, yaitu al-Islam. Yaitu al-Islam. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih." Wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku, kata Allah. Fattabi'uh, maka ikutilah oleh kalian jalanku ini. Wala tattabi'us subula, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Allah menyebutkan sirati dalam bentuk tunggal, jalanku. Sementara ketika menyebutkan jalan-jalan yang lain, beliau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk plural. Kalau sirati tunggal, subul plural, jamak, banyak. Nabi SAW ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda, Rasulullah SAW membuat satu garis lurus di tengah, satu tok. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam membuat garis-garis yang lain di samping kanan dan samping kiri garis yang lurus tadi. Lantas beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Ini adalah jalan Allah." Sementara ini adalah jalan-jalan yang mana setiap jalan ada setan yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Jadi kebenaran itu cuma satu, yaitu kebenaran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu an ajmain, lalu oleh para sahabat diajarkan kepada generasi-generasi yang datang setelah mereka sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Jadi kebenaran cuma satu. Kebenaran cuma satu itu yang mana? Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin." Kebenaran itu min rabbik, hanya dari Tuhanmu wahai Muhammad. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang merugikan, yang meragukan. Dan kebenaran itu mahal harganya. Mahal harganya. Berapa banyak orang yang telah berkorban waktu, tenaga, biaya, bahkan ada yang seumur hidupnya berusaha mencari kebenaran, kebenaran. Dan memang kebenaran itu harus dicari, tidak datang sekoyong-konyong, tidak datang secara tiba-tiba, harus dicari. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam agama kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan hidayah kepada mereka jalan-jalan kami. Harus diusahakan. Dan salah satu usaha untuk mencari kebenaran adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan hadir di majlis-majlis pengajian. Selain yang paling penting dan yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, di mana apabila kita tidak berdoa dengan doa ini, maka salat kita tidak akan sah. Napa niku? Napa niku doa napa? Yang kita ulang-ulang minimal 17 kali sehari semalam. Doa napa niku? Ihdinas siratal mustaqim. Itu upaya kita. Karena kebutuhan kita akan hidayah untuk mendapatkan kebenaran itu setiap saat, setiap waktu, setiap waktu. Oleh karena itu, kita yang sudah mendapatkan hidayatul haq, hidayah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita berbalik arah. Jangan sampai kita menggadaikan kebenaran yang sudah Allah anugerahkan kepada kita dengan sesuatu yang remeh dari kenikmatan dunia yang fana. Oleh karena itu, mempertahankan kebenaran ini menjadi sulit kalau kita tidak mau berusaha untuk menjaganya. Tegar di atas kebenaran. Satu tema yang sebetulnya berat untuk saya, karena saya pun tidak bisa menjamin bahwa diri saya ini masih bisa tegar di atas kebenaran ini. Tapi saya mencoba dengan menyampaikan materi ini untuk memotivasi diri agar bisa mempertahankan kebenaran yang telah Allah berikan kepada kita ini. Berbicara masalah tegar di atas kebenaran menjadi penting dilihat dari beberapa sisi, dilihat dari beberapa alasan sepindah. Materi tegar di atas kebenaran ini berkaitan dengan hati. Dengan hati, dengan keyakinan, dengan keimanan, dengan pemahaman, dengan akidah kita. Dan kita tahu bahwasanya sifat hati yang paling inti adalah mudah berbolak balik. Mudah berbolak balik. Oleh sebab itu dikatakan oleh seorang penyair, wa ma summiyal insanu illa linisyanihi walal qalbu illa annahu yataqallabu. Wa ma summiyal insanu illa linisyanihi. Tidaklah manusia disebut dengan insan. Insan. Karena apa? Linisyanihi. Karena sering lupa. Mulane nek jenengan kok lalenan, bersyukurlah. Berarti panjenengan teksi menungso. Nggih. Saestu ya, sifat lupa itu nikmat Allah yang luar biasa. Cobi jenengan bayangkan. Jenengan bayangkan kalau Allah tidak memberikan sifat lupa kepada kita. Kita mungkin akan mengalami kesedihan yang berlarut-larut. Karena tentu masa lalu kita tidak semuanya menyenangkan. Dan niscaya otak kita itu tidak akan bisa menampung itu, memori-memori itu. Masya Allah.
tanpa kita delete sudah terdelete otomatis. Karena otak kita itu tidak jauh bedanya dengan namanya hard disk. Hard disk itu kapasitasnya terbatas. Kalau sudah kebanyakan data, mesti lambat jalannya. Mulanya kenapa anak-anak kecil itu kok mudah menghafal dan hafalannya cepat dan juga bisa menjaga hafalan, jarang lupa. Cobi jenengan janjeni putra jenengan sing tesi alit, janjeni tindak nang peken nukokke sesuatu, mesti ditagih terus, orang nek lali nih. Tapi kalau kita baru pengajian selesai, baru melangkah kaki, satu langkah keluar dari masjid, wis lali, apa sih mau di sinauni. Itu kita, tapi anak kecil enggak. Kenapa? Karena memang harddisknya masih kosong, sehingga kecepatannya itu masih bagus. Nah kalau kita harddisk semakin penuh, kapasitasnya terbatas, mesti lambat. Loading lambat, mesti itu. Loadingnya lama. Kalau nggak bisa napung, panas, ujung-ujungnya pecah. Makanya yang namanya pelupa itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun tidak di setiap saat dan setiap waktu, perlu kita syukuri. Walal qalbu illa annahu yataqallab, dan tidaklah hati itu disebut hati al-qalbu kecuali karena sering berbolak-balik. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imamul Hakim rahimahumullah jami'an, dan sanad hadisnya sahih dari Al-Miqdad Ibnu Aswad. Al-Miqdad Ibnu Aswad radhiyallahu ta'ala anhu warda, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la qalbu ibni Adam ashaddu inqilaban minal qidri idza ijtama'at ghalyana. Sesungguhnya hati manusia itu sangat mudah berbolak-balik. Sangat mudah berbolak-balik. Lebih dahsyat pergolakannya dibandingkan dengan kendi ketika air itu sudah mendidih. Bergolak, bergoncang, bergerak. Itulah hati kita. Kadang pagi ngomong A, sorenya sudah ngomong B. Mudah berbolak-balik. Itu hati kita, karena berkaitan dengan masalah hati. Kemudian yang kedua, kenapa materi ini menjadi penting karenanya? Karena kaitannya dengan zaman kita sekarang ini. Zaman kita sekarang ini ditandai dengan apa? Adanya fitnah yang sangat luar biasa. Baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Fitnah yang akan merusak akidah, keyakinan kita, keimanan kita, itu namanya fitnah syubhat. Adapun fitnah syahwat itu yang menjerumuskan kita kepada maksiat. Yang menjerumuskan kita kepada maksiat. Jadi fitnah syubhat itu kaitannya dengan keyakinan, pemahaman, pemikiran, akidah. Tapi kalau fitnah syahwat itu berkaitan dengan amal perbuatan, maksiat, dosa. Saking dahsyatnya yang namanya fitnah ini, kadang orang tidak kuat untuk menghadapinya. Sehingga yang tadinya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala terbentur fitnah, dari fitnah-fitnah dunia, terkapar dia, terjatuh dia. Gak bisa melanjutkan sifat istiqomahnya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, saking hebatnya fitnah yang ada, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan taqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal, bersegera kalian untuk beribadah kepada Allah, fitanan, sebelum datangnya fitnah-fitnah. Fitnah itu cirinya bagaimana? Kaqita'il lailil mudlim,
bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Itu fitnah yang ada. Sehingga kita itu bingung sekarang. Sakjane sing bener endi? Kabeh ngaku bener. Sakjane yang sesuai mana? Semua ngaku kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia. Bingung kita. Itulah kondisi fitnah yang ada. Kita dibuat bingung. Zaman kita itu zaman fitnah. Baik itu fitnah syubuhat ataupun fitnah syahwat. Lihat Rasulullah menggambarkan saking dahsyatnya fitnah-fitnah yang ada sampai memakan korban. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ada seorang laki-laki pagi masih beriman, mukmin. Sore hari sudah menjadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada yang sore hari masih mukmin, pagi hari sudah kafir. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Dia jual agamanya demi harta. Dia gadaikan keyakinannya demi tahta, jabatan. Ya, dia korbankan ya, imannya demi ketenaran, popularitas. Itu yang terjadi. Saking dahsyatnya fitnah sekarang ini. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, dan pesan ini senantiasa diulang-ulang oleh khatib kita setiap hari Jumat melalui ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi Islam. Karena saking beratnya fitnah. Zaman kita zaman penuh dengan fitnah. Sehingga untuk mencari istiqomah, tegar di atas kebenaran, di atas hidayah, itu butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Berapa banyak orang yang berubah, yang tadinya rajin ke masjid, gak pernah sekarang lagi kenal yang namanya masjid. Yang tadinya rajin beribadah, sekarang ini tidak pernah kita lihat sujud meletakkan kepalanya di bawah. Dan begitu seterusnya. Karena kena fitnah. Diuji, dicoba. Kemudian yang ketiga, kenapa materi ini menjadi penting? Karena berkaitan dengan iman kita. Iman yang dikatakan oleh para ulama yazidu wa yanqus. Iman yang fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Dan karena kita itu beriman, dan orang yang beriman pasti mendapatkan ujian, pasti mendapatkan cobaan, pasti mendapatkan tantangan. Jangan pernah berharap setelah kita mengucapkan kami beriman, kemudian Allah akan membiarkan kita tidak mendapatkan apa-apa dari ujian dan cobaan darinya. Gak mungkin. Allah tegaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Dari ayat yang pertama alif lam mim. Ayat yang kedua ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayyutraku, mereka akan dibiarkan begitu saja, ayyaqulu amanna, setelah mereka mengucapkan amanna kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak mungkin diuji, dicoba. Gak mungkin. Selama keimanan masih ada di dalam dada, selama keimanan masih bersemayam di dalam hati kita,
ujian pasti ada, cobaan pasti akan kita alami bersama. Itu pasti. Jangan berharap kita nggak akan diuji. Maka tema tegar di atas kebenaran itu menjadi penting artinya, karena sebab-sebab tadi. Bagaimana caranya kita bisa tegar di atas kebenaran? Yang pertama dan yang paling utama adalah apa? Kita harus yakin dengan kebenaran itu sendiri. Harus yakin. Kalau kita masih ragu-ragu, sakjane iki bener apa salah, kita akan mudah mengganti dan menukarnya dengan yang lain. Kita harus yakin dengan kebenaran ini dan yakin akan mahalnya kebenaran ini, sangat berharganya kebenaran ini. Karena pada dasarnya seseorang itu mudah mengganti, menukar sesuatu yang dimiliki kalau dia menganggap sesuatu itu sudah tidak bernilai lagi, sudah tidak berarti lagi, maka akan ditukar. Jadi yang pertama kita harus yakin dengan kebenaran dan yakin akan kebutuhan kita akan kebenaran itu. Dan yakin bahwasanya kebenaran ini sangatlah berharga dan tak ternilai harganya. Nah, kita akan mempertahankan itu. Kita akan bisa tegar di atasnya. Ya, itu modal yang paling utama. Bagaimana kita mendapatkan keyakinan itu? Bahwasanya apa yang kita pegang ini sebuah kebenaran, ya dengan ilmu tadi. Kita yakin. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, dalam meyakini apa yang dia pahami, apa yang dia amalkan itu berbeda. Orang kalau punya ilmu, bahwasanya apa yang saya imani, apa yang saya ikuti, apa yang saya pahami ini sebuah kebenaran, tidak mudah untuk digoda, tidak mudah untuk diombang-ambingkan, tidak mudah untuk dirayu, tidak mudah. Ngapain? Saya yakin dengan apa yang saya punya, saya yakin dengan apa yang saya paham. Tidak mudah digoncang, tidak mudah dipengaruhi. Itu kalau punya ilmu. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, ya sudah. Kalau orang nggak punya ilmu, mudah diombang-ambing. Moco salate kaya ngono kuwi salah kuwi. Kalau kita salat nggak punya ilmu, mudah terpengaruh. Apa iya to? Sing bener kaya ngopo? Ngapain kalian mengikuti yang seperti ini? Ini salah, nggak benar. Sampean mengikuti yang kayak gini. Apa iya to? Terus yang benar gimana? Mudah dipengaruhi. Padahal itu benar, akhirnya ngikut yang lain. Karena apa? Dia nggak yakin dengan kebenaran itu. Dan kebenaran itu kita yakini dengan ilmu. Kita punya ilmu. Maka poin yang kedua, kita bisa tegar di atas kebenaran adalah dengan ilmu. Belajar. Belajar. Dari para ulama, dari para ahli ilmu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada para ulama ahlu dzikir sesuatu yang tidak kalian ketahui. Belajar, bertanya. Ya, bertanya. Ini peran ilmu dan peran para ulama itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Coba kita lihat. Bagaimana para ulama zaman dahulu berusaha mempertahankan hidayah yang sudah mereka raih, kebenaran yang sudah mereka dapatkan. Mereka lari ke ilmu dan bergaul dengan para ulama. Bergaul dengan para ulama. Karena keberadaan para ulama yang membawa ilmu sangat penting sebagai petunjuk bagi kita, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita. Coba kita bayangkan pentingnya sosok seorang ulama, sosok ahli ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu warda dalam hadis yang sahih,
Riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah rahimahumallah jami'an. Kana al-yaumul ladzi qadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adaa minha kullasyai. Hari di mana kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah itu menjadikan Madinah bersinar. Madinah, kota Madinah bersinar. Tapi ingat, falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi azlama minha kullu syai. Tapi begitu beliau alaihi salatu wassalam meninggal dunia, Madinah gelap gulita. Orang menjadi bingung, goncang. Pengaruhnya lihat, banyak orang yang murtad setelah Rasulullah SAW wafat. Banyak orang yang membangkang membayar zakat setelah Rasulullah SAW wafat. Banyak orang yang tidak percaya Rasulullah SAW wafat. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah, sekali berbeliau aja goncang. Tapi dengan keberadaan majelis ilmu, dengan keberadaan para ulama, hati kita tenang, kita mantap, kita bisa mempertahankan kebenaran dengan baik. Oleh sebab itu, pengakuan salah seorang ulama yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkaitan dengan guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, apa? Wa kunna idza ishtadda binal khauf wa sa'at minna adh-dhunun wa daqat binal ardu bima ardu atainahu fama huwa illa an narahu aw nasma'a kalamahu fayadhhabu dzalika kulluhu wa yanqalibun syirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninah. Dahulu setiap kami itu galau, bingung, bimbang, risau. Kami khawatir, kami takut karena kondisi fitnah yang ada. Kami mendatangi guru kami yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Cukup kami bisa melihat sosok beliau atau mendengarkan nasihat-nasihat dari beliau, berubah 180 derajat apa yang kami rasakan sebelumnya. Kegalauan, kekhawatiran, kerisauan, kebimbangan yang ada di hati kami hilang semuanya. Berubah apa? Ketenangan, ketentraman. Makanya ketika kita bingung, bimbang, datangi majelis ilmu, datangi para ulama, datangi para kiai, datangi para ustadz, datangi para tuan guru. Untuk apa? Minta nasihat. Karena nasihat-nasihat mereka itu sangat penting sekali. Sehingga kita bisa tegar di atas kebenaran. Kapan? Ketika kita dekat dengan ilmu, dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang yang saleh. Waktu salat Isya sudah tiba, kita break terlebih dahulu. Untuk sementara kita tutup. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah kita sambung setelah Isya. Ya. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Beberapa hal yang tadi kita sudah sebutkan, bagaimana seorang hamba bisa tegar di atas kebenaran. Yang pertama, yakini. Ya, kita harus yakin dengan kebenaran itu sendiri. Kita harus meyakini kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan untuk mengukur kebenaran tadi adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka yang kedua adalah ilmui, karena ilmu itu bagaikan pupuk dan juga air bagi pohon kebenaran yang ada di hati kita. Kemudian yang ketiga adalah pilih teman yang baik, komunitas yang baik. Karena kata pepatah Arab, as-sahibu sahib, teman itu mempengaruhi temannya. Ya, seseorang itu akan dipengaruhi oleh temannya.
Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran yang sangat jelas sekali. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang tidak baik. Teman yang baik itu bagaikan hamilul misk, pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi, ketika kita berteman dengannya, kita akan mendapatkan satu di antara 3 keuntungan. Yang pertama, kita bisa membeli minyak wangi darinya, sehingga kita bau wangi. Kita kena bau wangi karena kita beli minyak wangi darinya. Artinya kita ambil kebaikan-kebaikan itu dari teman-teman yang tadi. Kita jadikan sebagai teladan. Kita jadikan sebagai contoh. Makanya nanti di dalam poin yang berikutnya, di antara tips tegar di atas kebenaran adalah dengan meneladani. Dengan adanya teman yang baik, kita bisa mengambil manfaat darinya, bisa belajar darinya, bisa meneladaninya, bisa mencontoh kebaikan darinya. Satu. Atau yang kedua, kita akan dikasih minyak wangi itu gratis. Dikasih minyak wangi itu gratis. Artinya apa? Orang tersebut akan memberikan kebaikan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, memberikan arahan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita. Teman yang baik adalah ketika melihat temannya menyimpang, melenceng, itu dia akan mengingatkan. Coba kita bayangkan saja, ya. Kalau seseorang itu berteman dengan teman yang tidak baik, maka teman yang tidak baik itu akan ngucu-ucui. Ngucu-ucui ini bahasa Indonesia apa nggih? Membujuk, ya, membujuk, mengajak kepada keburukan. Ayo to rapopo, sithik wae. Mumpung ora enek wong, kan gitu kan? Pasti akan mengajak kita kepada hal yang tidak baik. Tapi beda dengan teman yang baik. Dia akan memberikan kebaikannya kepada kita, akan memberikan nasihat kepada kita, akan memperingatkan kita. Bukti nyata pengaruh teman itu adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi paman beliau Abu Thalib. Paman beliau yaitu namanya Abu Thalib. Pamannya begitu sayang sama keponakannya. Selama beliau masih hidup, tidak ada seorang pun di antara orang-orang kafir Quraisy yang berani mengganggu Rasulullah SAW selama Abu Thalib masih hidup. Saat beliau sakit yang kemudian meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak putus asa mendakwahi beliau. Tentunya semasa hidupnya pun Rasulullah SAW tidak henti-hentinya mendakwahi Abu Thalib agar memeluk agama Islam. Sampai detik-detik terakhir Rasulullah SAW berkunjung ke rumahnya, menawarkan dan mendakwakan Islam kepadanya. Tapi ternyata dia tidak mau. Kenapa? Karena teman yang jelek. Ternyata di situ sudah ada pemuka-pemuka kafir Quraisy. Setiap kali Rasulullah SAW mengatakan, ya am, qul kalimatan uhajju biha indallah, uhajju laka biha indallah. Ya wahai pamanku, qul kalimatan, ucapkan satu kalimat saja. Uhajju laka biha indallah, yang dengan kalimat ini aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Tapi setiap kali beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimatut tauhid, kalimat syahadat kepada pamannya Abu Thalib, teman-temannya tadi mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, kamu mau masuk Islam? Kamu benci dengan ajaran nenek moyang? Kamu benci dengan agama warisan nenek moyang? Akhirnya apa? Belum sempat beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Rasulullah SAW bersedih, ya.
Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka siksa yang paling ringan di neraka adalah siksanya Abu Thalib. Dia tidak mau masuk Islam gara-gara teman yang tidak baik. Kalau teman yang baik akan berikan nasihat-nasihat kebaikan. Teman yang buruk sebaliknya. Yang ketiga, keuntungannya apa? Kita akan terkena bau harumnya. Ento ambu wangi. Dapat bau harum dari si penjual minyak wangi tersebut. Coba bayangkan. Jikalau seekor anjing saja ikut disebut namanya di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena berteman dengan Ashabul Kahfi, para pemuda Kahfi, lalu bagaimana dengan kita manusia? Saat kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang tahu agama, orang-orang yang berilmu, kita pun akan mendapatkan nama baiknya. Berbeda dengan teman yang jelek, kata Rasulullah SAW, itu bagaikan apa? Kanafikhil kir, bagaikan pandai besi, yang mana kita akan mendapatkan madharatnya. Bisa baju kita terbakar, minimal kita kena asap, bau yang tidak sedap, kecipratan. Makanya tips yang ketiga agar kita bisa tegar di atas kebenaran adalah pilih teman yang baik, bergaul dengan teman-teman yang baik, cari komunitas yang baik, cari lingkungan yang baik. Karena lingkungan itu sangat penting sekali, teman itu sangat penting sekali. Oleh sebab itulah ketika seorang alim ulama dimintai pendapatnya oleh salah seorang pelaku dosa besar, pembunuh 100 orang. Tadinya cuma 99 sebetulnya. Membunuh 99 orang, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertanya, siapakah yang bisa memberikan nasihat kepadaku? Aku telah melakukan dosa begini dan begitu. Lalu oleh orang-orang ditujukan kepada seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah. Ceritalah orang tadi, saya telah membunuh 99 orang. Apakah saya bisa bertobat? Apakah Allah menerima tobat saya? Karena orang ini hanya fokus kepada ibadah tanpa ilmu, maka si ahli ibadah tadi pun menjawab, tidak. Mana mungkin orang seperti kamu sudah membunuh 99 orang akan diterima tobatnya. Akhirnya dibunuh sekaligus, genep 100. Lalu bertanya lagi kepada orang-orang, kira-kira siapa yang bisa memberikan nasihat kepadaku dan bisa memberikan pencerahan kepadaku? Aku telah melakukan begini dan begitu. Ditujukanlah kepada orang berilmu, kepada seorang yang berilmu. Ketika diceritakan kejahatan dan dosa besar yang telah dilakukan, maka seorang alim tadi mengatakan, iya, kalau kamu bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, Allah akan menerima tobatmu. Tapi tolong tinggalkan kampung ini, pergi ke tempat yang jauh, pindah ke kampung yang lain. Karena yang namanya lingkungan masyarakat itu sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Ini yang ketiga, pilih teman. Kemudian yang keempat, agar kita bisa tegar di atas hidayah adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketabahan, memberikan keistiqomahan kepada kita di atas jalan hidayah ini, di atas jalan kebenaran ini. Demi Allah, kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan, yang memberikan taufik kepada kita, kita tidak bisa istiqomah di atas jalan Islam ini.
Jangankan kita manusia biasa yang penuh dengan dosa, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam saja butuh akan doa. Oleh sebab itu dalam hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan juga yang lainnya, doa yang paling sering dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, mantapkan hatiku ala dinik, di atas agamamu ya Allah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Dan tidak ada seorang pun yang berhak masuk surga sebelum Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali masuk surga, dan untuk beliaulah pintu surga dibuka. Itu saja masih membutuhkan doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengajarkan doa kepada kita di dalam surat Al-Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah, la tuzigh qulubana, janganlah engkau ya Allah palingkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Perbanyak doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Dan ada doa yang lain, doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai doa iftitah. Doa iftitah niku doa napa? Doa yang dibaca di dalam salat sebelum baca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Doa iftitah yang sering beliau baca saat beliau salat malam. Dan ini doa yang sangat penting agar kita itu tidak bingung, tidak ragu dengan kebenaran. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Allahumma ya Allah, Rabba Jibril, Tuhannya malaikat Jibril, wa Mikail, dan malaikat Mikail, wa Israfil, dan malaikat Israfil. Fatiras samawati wal ard, zat yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, zat yang mengetahui sesuatu yang nyata dan yang gaib. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau ya Allah yang memberikan keputusan. Anta tahkumu baina ibadika, anta di antara hamba-hambamu, fima kanu fihi yakhtalifun, dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Allah yang memberikan keputusan. Ya, mana yang benar, mana yang salah dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh hamba-hambanya, oleh umat manusia. Allah yang memberikan keputusan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dengan Allah menurunkan Al-Quran, di dunia dengan Allah mengutuskan para nabi dan utusan alaihi salatu wassalam. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ihdini ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Limakhtulifa fihi minal haqq, berikanlah hidayah kepadaku berupa kebenaran dalam perkara-perkara yang orang-orang perselisihkan. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau zat yang memberikan hidayah kepada orang yang kau kehendaki ke jalan yang lurus.
ke jalan yang lurus. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Doa iftitah salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana jawaban Aisyah radhiyallahu anha wardoha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanya apa doa iftitah yang sering dibaca Rasulullah SAW dalam salat malamnya. Demikian juga doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa, tunjukkan kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, warzuqna ittiba'ah, dan berikan rizki kepada kami untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan, warzuqna ijtinabah, dan berikan rizki kepada kami untuk menjauhi dan meninggalkannya. Doa-doa seperti ini yang perlu kita baca. Karena dengan doa berarti kita bertawakal kepada Allah, kita menyandarkan urusan kita kepada Allah. Karena di saat kita bingung, di saat kita bimbang, di saat kita ragu-ragu, di zaman yang penuh fitnah seperti ini, kita bimbang mana yang benar, mana yang harus diikuti. Kebenaran yang sekarang ini kita pegangi, harus kita pegang dengan baik-baik, kita pertahankan dengan sekuat tenaga. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa apa-apa. Maka kita mintanya kepada Allah, tawakal kepada Allah. Lihatlah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika beliau menghadapi fitnah wanita, kepada siapa beliau berlindung, kepada siapa beliau memohon, kepada siapa beliau berdoa? Kepada Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau lebih memilih untuk dipenjara dan tidak mau mengikuti ajakan para wanita yang menggodanya. Berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, agar mendapatkan ketegaran, keistiqomahan di atas jalan kebenaran. Kemudian yang berikutnya adalah dengan membaca biografi perjalanan hidup umat-umat terdahulu. Bagaimana mereka begitu tegar, bagaimana mereka begitu sabar di atas kebenaran, di atas kebenaran. Faktornya tadi, karena mereka yakin dengan kebenaran yang mereka ikuti, karena mereka punya ilmu dengan kebenaran yang mereka ikuti, karena mereka bergaul, karena mereka memiliki komunitas teman-teman yang baik, mereka bisa tegar. Kita baca perjalanan hidup mereka, kita lihat bagaimana mereka mempertahankan keyakinan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan tidak mau menggantinya dengan keyakinan yang manapun juga. Contohnya, bacalah kisah Ashabul Ukhdud. Ashabu al-Ukhdud, ya. Bagaimana Ashabul Ukhdud, orang-orang yang beriman di masa raja yang kafir, lagi zalim, seorang pemuda yang belajar agama, menyebarkan kebenaran di tengah-tengah masyarakat yang berpaham paganisme, menyembah berhala, menyembah patung. Berkali-kali sang raja ingin mencelakainya, dibawalah ke puncak gunung untuk dilemparkan dari atas, ternyata Allah selamatkan. Dibawa di tengah lautan untuk diceburkan ke dalam lautan, Allah selamatkan. Doanya satu, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, aku hanya berlindung kepadamu, bersandar kepadamu. Allahumma kfinihim bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Terserah engkau akan apain mereka. Allah selamatkan. Akhirnya karena sudah putus asa, sang pemuda tadi pun
memberikan arahan kepada sang raja, kalau ingin membunuh saya, ambil itu yang namanya busur, kemudian anak panah. Ingat, saat kamu melepaskan busurmu dan diarahkan kepadaku, bacalah bismillah rabbi hadzal ghulam. Baca kalimat ini dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Akhirnya betul, begitu dilesatkan itu anak panah dengan mengucapkan bismillahi rabbi hadzal ghulam dengan suara yang keras dan dipertontonkan oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya. Mendengar sang raja mengucapkan itu, masyarakat rakyatnya masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang raja pun menyuruh para pengawalnya untuk membuat parit, kemudian dibuatlah api untuk membakar mereka. Itulah kisah Ashabul Ukhdud ringkasnya. Ketika mereka melihat siksaan di hadapan mereka, api yang sudah berkobar-kobar, akankah mereka mundur ke belakang dan murtad dari keimanan? Tidak. Bahkan ada salah seorang ibu yang menggendong bayinya. Ini salah satu bayi yang bisa ngomong. Menggendong bayinya, ragu-ragu, bukan karena takut untuk dirinya, tapi takut untuk sang bayi. Karena dia menggendong bayinya, dia sayang sama bayinya. Dia ingin menyelamatkan bayinya, ingin dia mundur, ragu-ragu. Tapi bayinya kemudian dapat berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya ummah, wahai ibuku, uthbuti wa anti 'alal haq, wahai ibuku, tegar, tabahlah, sabarlah, isbiri, innaki 'alal haq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Akhirnya nyemplung pula di kobaran api. Tegar. Baca kisah kayak gini. Demikian juga bagaimana ketegaran sebuah keluarga. Pak Yasir dengan istrinya Sumayyah, dengan anaknya namanya Ammar, disiksa oleh tuannya karena mereka sebagai budak berkali-kali, sampai suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat kepada mereka. Lantas Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena janji Allah untuk kalian adalah surga, tempat kalian adalah surga. Dan bagaimana ketegaran Bilal ibn Rabah saat disiksa oleh tuannya, dijemur di tengah padang pasir, ditindih dengan batu yang besar, yang akhirnya dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu warda. Dan bagaimana ketegaran para penyihir Fir'aun yang berbalik, tadinya mereka menjadi pengikut Raja Fir'aun, kemudian setelah kalah perang tanding dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Raja Fir'aun mengancam mereka dengan mengatakan fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nahl. Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara bersilang, dan aku akan salib kalian di atas batang korma. Apa jawaban mereka? Apakah mereka gentar? Apakah mereka mundur? Mereka tetap tegar dan sabar, seraya memberikan jawaban, qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat walladzi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatud dunya. Silahkan lakukan apa yang kamu mau terhadap kami. Kami tidak akan menukar keyakinan ini. Kami tidak akan gentar dengan ancamanmu, karena ini hanyalah kehidupan dunia yang fana. Allah Akbar. Tegar mereka, tegar, sabar. Bacalah kisah-kisah mereka untuk menguatkan iman kita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dicurhatin, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat Khabbab ibnul Arad, salah seorang sahabat
yang mana curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perwakilan sahabat-sahabat yang lain. Mereka curhat akan penyiksaan, penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap mereka. Hampir-hampir mereka tidak kuat, sehingga datanglah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang tiduran di samping Ka'bah. Lantas mereka berkata kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, "Ala tastansir lana, ala tad'u lana." Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Tidaklah engkau berdoa kepada Allah akan menurunkan bantuan kepada kami? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permintaan mereka? Tidak. Rasulullah memberikan pelajaran kepada mereka agar mereka sabar, tegar di atas kebenaran. Beliau bercerita, sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian ada seseorang yang dikubur setengah badannya. Setelah itu digergaji tubuhnya sampai terbelah menjadi dua. Dan itu semua tidak menjadikan dia murtad dari agamanya, mundur dari keyakinannya. Sungguh demi Allah, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, agama ini akan menyebar ke seluruh dunia. Keamanan akan dirasakan oleh manusia sampai ada seorang yang melakukan perjalanan dari Son'a sampai Hadramaut, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Dan sampai serigala-serigala itu takut dari kawanan kambing yang digembalakannya. Walakinnakum tastajilun, hanya saja kalian itu tergesa-gesa. Baca sirah-sirah mereka, perjalanan hidup mereka, untuk menguatkan hati kita, untuk menguatkan keyakinan kita. Kemudian yang berikutnya, untuk agar kita tegar di atas kebenaran, ingat akan balasan Allah di surga bagi orang-orang yang mempertahankan keyakinannya, orang-orang yang mempertahankan kebenarannya. Lihat tadi Rasulullah SAW ketika menguatkan keluarga Yasir, meskipun Pak Yasir radhiyallahu ta'ala anhu akhirnya meninggal dunia, Ibu Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha juga meninggal dunia. Sebagai wanita syahid pertama dalam Islam adalah Sumayyah, ibunda daripada Ammar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada keluarga Yasir? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Diingatkan akan akhirat, diingatkan akan surga. Kalau kita mengingat akan balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu mempertahankan keyakinannya, mampu mempertahankan kebenaran yang dia dapatkan, maka kita akan semakin kuat menerima ujian cobaan apapun juga. Ya. Akhirat menjadi orientasi kita. Adapun siksaan di dunia, cemoohan orang, celaan, hinaan orang, itu hanya di dunia. Itu hanya di dunia. Orientasi kita adalah akhirat. Orientasi kita adalah akhirat. Ini akan menguatkan kita. Ini akan menguatkan kita, yaitu orientasi adalah akhirat. Ikhwatul Islam wa akhwati fiddin, hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Oleh sebab itu, apabila kita meyakini dunia ini sementara, akhirat kekal abadi selamanya, maka apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami di dunia ini ringan karenanya, karena kita orientasinya akhirat. Yang terakhir dan sebelum terakhir, karena cuma sampai jam 8 kurang seperempat insyaallah. Selain apa yang disebutkan di atas, ada satu hal yang penting. Tips tegar di atas kebenaran adalah apa? Dengan kita mengetahui kebatilan. Ini penting. Selain kita belajar kebenaran, mengetahui kebenaran, kita pun harus mengetahui kebatilan. Untuk apa? Satu, agar kita tidak terjatuh di dalamnya, agar kita tidak tertipu dengannya, agar kita tidak tergoda untuk mengikutinya. Dengarkan apa penuturan daripada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu warda. Beliau mengatakan, kana nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani.
Karena nas dahulu orang-orang para sahabat radhiyallahu anhum ajmain biasa bertanya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarr. Tapi aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Ngopo sing elek kon bedak ditakokke? Alasan beliau apa? Makhafata ayyudrikani. Karena aku khawatir, takut jangan-jangan aku mendapatkan kejelekan dan keburukan tadi dan aku tidak mengetahui. Jadi kejelekan, keburukan kita ketahui, kita ilmui untuk dijauhi. Seorang penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man la ya'riful khaira minasy syarri yaqa' fihi. Araftu syarra la li syarri. Aku belajar, aku mengetahui kejelekan bukan untuk dilakukan. Walakin li tawaqqihi, tapi aku mengetahui kejelekan untuk sikap hati-hati. Wa man la ya'riful khaira minasy syarri yaqa' fihi. Barang siapa yang tidak tahu baik buruk, maka dia akan terjatuh ke dalam keburukan tadi tanpa sadar. Maka kita perlu mengetahuinya. Satu, untuk kita jauhi, untuk kita waspadai. Yang kedua, agar kita tidak tertipu dengan orang-orang yang membawa kebatilan tadi. Ya. Kadang kita tertipu dengan banyaknya jamaah, tertipu dengan kekayaan yang mereka dapatkan, ketenaran yang mereka peroleh, pujian orang yang mereka dapatkan dari masyarakat. Oh, berarti benar. Enggak. Maka Allah mengingatkan apa? La taghurrannaka la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ayat di akhir-akhir surat Al-Imran. Ya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah ya ketenaran, kebahagiaan orang-orang kafir di negeri-negeri mereka itu membuat kamu tertipu. Mata'un qalil. Apa yang mereka rasakan itu adalah perhiasan yang sedikit, kenikmatan yang sedikit di dunia. Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Karena kemudian tempat mereka di akhirat adalah neraka jahanam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Kadang kita tertipu dengan para pembawa kebatilan, dengan pembawa bendera kesesatan. Tertipu dengan ketenaran mereka, jumlah jamaah yang mereka miliki, ya, sanjungan pujian orang terhadap mereka. Ini kadang kita tertipu. Tertipu. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang kata kebanyakan di dalam Al-Qur'an itu biasanya konotasinya negatif. Oleh sebab itu kebenaran itu tidak diukur dengan sedikit banyaknya orang yang mengamalkan, sedikit banyaknya orang yang mengikuti. Tidak diikuti, tidak ditentukan dengan jumlah pengikut atau pujian sanjungan orang, tidak sama sekali. Kebenaran itu ditentukan dengan ma wafaqa ma qala Allah wa ma qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ditentukan dengan kesesuaian dengan apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan, wahyu yang Allah turunkan dan sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan. Ini baru kebenaran, bukan dilihat dengan banyak tidaknya ya. Oleh karena itu kita perlu tahu akan kebatilan agar kita tidak tertipu dengan jumlah mereka yang banyak, dengan ketenaran mereka di tengah-tengah masyarakat. Tidak. Sekali lagi, kebenaran tidak ditentukan dengan jumlah. Karena apa? Nabi SAW pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang nabi yang pengikutnya banyak. Ada seorang nabi yang pengikutnya cuma sedikit, bahkan ada yang pengikutnya cuma 2 orang. Ada seorang nabi yang cuma pengikutnya 1 orang. Bahkan ada nabi yang gak punya pengikut sama sekali. Pertanyaannya, apakah para nabi tersebut alaihi wassalatu wassalam di atas kesesatan? Kemudian kaumnya yang tidak mau beriman kepada Allah pada saat itu mereka berada di atas kebenaran? Tidak. Kebenaran milik para nabi dan utusan alaihi wassalatu wassalam, meskipun mereka seorang diri.
Meskipun mereka hanya punya pengikut 1, pengikut 2, kebenaran tidak diukur dengan jumlah. Saya akhiri dengan ucapan salah seorang ulama mengatakan, alaika bi tariqil haqq wa la tastauhish bi qillatis salikin wa iyyaka wa turuqal batil wa la takhtar bi kathratil halikin. Alaika bi tariqil haqq, ikutilah olehmu jalan kebenaran, wa la tastauhish bi qillatis salikin. Jangan merasa minder, jangan merasa rendah hati, jangan merasa takut meskipun yang mengikuti hanya sedikit. Pikir latis salikin, yang mengikuti jumlahnya hanya sedikit. Wala takhtar wa iyyaka wa turuqal batil, dan jauhi olehmu jalan-jalan kebatilan. Wala takhtar bi kathratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Maka sungguh benar apa yang disabdakan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Bada'al islamu, Islam itu datang ghariban, sebagai sesuatu yang aneh, sebagai sesuatu yang asing. Wa sayaudu kama bada ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali menjadi perkara yang asing seperti di awal kemunculannya. Kapan? Di akhir zaman nanti. Orang yang berpegang teguh dengan Islam yang benar, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW itu menjadi orang-orang yang asing di negeri sendiri, orang-orang yang aneh di masyarakatnya sendiri, orang-orang yang nyeleneh menurut pandangan orang-orang awam. Itu sudah sabda Nabi SAW, sudah dinubuatkan, wa sayaudu kama ghariban kama bada. Tapi Rasulullah memberikan kabar gembira, fatuba lil ghuraba. Tuba itu apa? Maknanya 2. Tuba, keberuntungan, kebahagiaan. Nek basa Jawa ini bejo kemayangan bagi orang-orang yang terasing. Makna yang kedua, tuba itu adalah salah satu pohon di surga yang sangat besar sekali. Yang sangat besar sekali. Berbahagialah bagi orang-orang yang ghuraba, yang aneh, yang asing. Siapakah mereka? Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, unasun salihuna fi unasi su'in katsir, yaitu orang-orang yang saleh yang berada di tengah-tengah komunitas yang jelek. Kebanyakan mereka orang-orang yang tidak baik. Dalam hadis yang lain, alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Selain mereka ada orang-orang yang saleh untuk dirinya sendiri, mereka adalah apa? Alladzina yuslihun, orang-orang yang berusaha, berbuat islah, berbuat perbaikan, ya, menebarkan kebaikan. Apa? Ma afsadan nas, memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh manusia. Inilah mungkin beberapa hal, meskipun masih banyak, ya, cara kita untuk bisa tegar di atas kebenaran. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas jalan kebenaran ini sampai ajal menjemput kita. Dan sebelum ditutup, mungkin kita bacakan beberapa pertanyaan sudah ada.